pengen buru-buru rich, akhirnya jadi crazy deh, gitu ya, Nah, Pak? itu dia, betul. Pak, tadi saya tertarik sekali dengan pembahasan Bapak seputar salah satunya adalah alokasi di investasi. Kira-kira kalau untuk mungkin dari sebagian THR ini kan bisa kita alokasikan ke investasi ya, Pak. Nah, ini tips untuk masyarakat nih, Pak Wawan, Iya. bagaimana berinvestasi yang aman agar terhindar dari investasi bodong. Jadi gini, Mbak Indi ya, Ya, artinya tadi kita sudah tahu ya, yang bodong-bodong itu pasti kasih iming-iming yang nggak masuk akal ya kan. betul. Bunganya sebulan 10%. Kita bayangin, wah itu semua uang di bank bakal pindah ke situ kalau beneran kan gitu. Itu Iya. satu. Nah, oleh karena itu sekali lagi ya, sebelum investasi kenali bener nih ya. Artinya kenali bener bahwa produk-produk investasi itu tadi kita lihat dia legal secara institusinya ya, Ya. legalitasnya kita cek. Yang kedua adalah penawaran itu logis. Itu 2L ya. Selalu kita sampaikan ke sobat OJK dan juga masyarakat umum, ingat 2L, legal dan logis. Legal kita cek logis. legalitasnya. Perusahaan ini memang bergerak di bidang katakanlah jasa keuangan, dia diawasi OJK, dia terdaftar. Ya pastinya kalau terdaftar dan diawasi, otomatis dia akan ngasih laporan nih kegiatan dia seperti apa, dan itu terakses, gampang diakses oleh masyarakat ya, oleh sobat OJK juga gitu, gampang untuk melihatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, logis tadi bahwa tawarannya itu nggak menggiurkan banget ya, kita normal-normal aja gitu. Jadi nggak yang ya to be true gitu, nggak mungkin, seperti nggak mungkin lah kalau 10% sebulan tuh saham aja nggak sampai segitu kan gitu. Betul, Nah ini harus kita menjadi pertimbangan yang saya kira menjadi, jangan buru-buru cepat kaya, tapi udahlah bertahap ya. Karena sebenarnya menikmati proses itu lebih nikmat gitu Mbak Indi ya. Jadi bertahap itu lebih nikmat daripada tiba-tiba kaya, tapi karena tiba-tiba miskin kan gitu, kan repot ini. Ya kan, daripada gitu ya mendingan kita bertahap tapi naik terus kan gitu. Daripada naik turun itu ya kayak kita naik roller coaster gitu kan. Isinya ya naik turun dan dengan kecepatan tinggi, akhirnya yang ada kita jantungan kan gitu. Ini harus kita hindari gitu. Pengen buru-buru rich, akhirnya jadi crazy deh, gitu ya, Pak? Nah, itu dia, betul. Nah, yang tidak kalah penting adalah self awareness saya kira ya. Di sini adalah self awareness itu adalah memahami diri kita ya, dari sisi katakan satu, tadi saya sebutkan self risk profile. Jadi kita mengenali risiko, profil risiko kita itu seperti apa, itu kita kenali. Oh, saya memang tipe orang-orang yang berani mengambil risiko. Nah, itu boleh aja Anda main saham. Tapi kalau profil risiko Anda rendah ya, itu ya jangan main saham lah, nanti yang sakit jantung makin parah kan gitu. Iya, betul. Jadi main yang reksadana lah kalau lebih rendah. Tapi kalau lebih aman lagi ya beli aja emas juga nggak apa-apa. Walaupun itu tradisional ya kayak orang-orang tua kita, tapi itu oke lah untuk sampai saat ini gitu. Nah, itu kenali risk profile kita. Nah, yang kedua, kita kenali juga kebutuhan kita. Kita mau ngapain gitu. Kita naruh duit di sini, biasanya kan kita punya tujuan ya. Mestinya nih orang bener nih punya tujuan. Oh, saya mau sekolah ke luar negeri. Kalau saya hitung-hitungan sekarang nih, mulai katakan membeli reksadana sekian-sekian banyak secara rutin, nanti di pas saya berangkat itu uangnya mestinya sudah cukup setelah hitung-hitungan dengan rate tertentu, asumsi kita gitu ya. Itu bisa kita lakukan. Jadi kita mengenali itu, kemudian kita tujuan kita untuk apa kita kenali. Jadi self versus kita tahu, kemudian juga kita bisa kenal bener ya, bahwa nggak cuman saya dapat untung sekian, enggak, jangan itu. Tapi Anda juga kenali ada risiko-risiko bisa hilang tuh uang kita kan gitu. Jadi kita harus siap. Sekali lagi tadi pertama saya sebutkan, setiap investasi ada risikonya. Disitulah kemudian kita siap ya, jangan sampai siap menang tapi nggak siap kalah, atau siap untung nggak siap rugi. Nah, ini bukan seorang investor gitu. Saya kira itu dua hal ya, dari diri pribadi kita siapkan, dari sisi perusahaan di mana kita mau placement investasi kita juga kita teliti dengan baik. Jadi teliti sebelum membeli kan gitu. Ini itu, sebetulnya pesan dari zaman kecil dulu ya, Pak, teliti sebelum membeli. Karena itu pakai banget sih sampai sekarang ya, Pak. Betul ya, karena memang ya sangat relevan gitu Mbak Indi. Iya. Pilih-pilih ya. Kalau pilih juga kita mesti pilih-pilih pinter ya, Pak. Betul ya. Karena sebenarnya kan tujuan investasi di sini bukan untuk cepet kaya, ya kan, tapi untuk membuat ketenangan kita di masa mendatang, ya Pak. Saya tertarik sekali dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wawan. 2L, legal dan juga logis, ya Pak ya. Legal ini yang musik jadi peranan penting supaya kita tahu mana yang
perusahaan yang betul-betul legal dan terdaftar istilahnya demikian ya Pak. Dan juga logis. Belum lagi kita harus tahu self awareness kita dan juga self risk profile ya Pak ya. Betul. Siap. Oke, baik.